Bener loh, gue juga baru sadar kalau misalkan podcast gue ini isinya akhir-akhir ini ya, bukan gue bahas tentang kurang isu lagi, cuma bahas cerita tentang curhat-curhatan gue gitu, isi hati gue gitu. Yang mana nggak apa-apa, cuma agak melenceng dari apa namanya, dari target sih, dari tujuan utama gue bikin podcast, yaitu membahas kurang isu dari sudut pandang gue gitu. Karena apa ya, asik aja gitu berpendapat tentang isu-isu yang lagi hangat atau hal-hal yang sedang tren, hal-hal yang viral gitu. Ya jujur jujur aja, gue ada punya pendapat-pendapat yang sedikit liar gitu tentang hal-hal yang sekarang sedang terjadi, hal-hal yang sudah terjadi juga ya, karena emang gue nggak bahas juga, dan karena memang gue agak takut kalau gue posting sosmed atau enggak kalau gue bahas di tempat apa nongkrong sama temen-temen, jadi gue bahas di podcast aja gitu, nggak tahu kenapa. Walaupun ujung-ujungnya juga kalau di podcast juga apa hitungannya publik juga ya, itu aja kan tuh posting ke seluruh dunia. Tapi ya uh, gue udah mulai by the way, ini podcast ini sih bukan tentang cita-citaan, bukan tentang perempuan. Kalau mau dengerin cerita cinta gue, dengerin aja podcast gue sebelumnya yang Story of 2021. Nah itu sama persis. Kisah gue belum berubah, orangnya masih itu, kisahnya masih kayak gitu, progresnya nggak ada, masih gitu-gitu aja. Bahkan di podcast gue sebelumnya yang itu tuh di endingnya tuh akhir-akhirnya gue sempet ngeramal, bukan ngeramal sih, kayak prediksi lah gitu, apa tahun baru gue bakal gini, akhir apa terus gue bakal begini awal tahun gitu, begitu gitulah. Dan surprisingly surprisingly gitu, dan secara tidak mengejutkan itu benar kejadian sih, nggak tahu kenapa. Ya bener aja, gue ngeramal kalau gue bakal begini, gue bakal gini gitu, nggak nyangka aja gitu. Padahal gue berharap bakal kejadian yang lain gitu, ternyata kayak gitu. Sedih banget gue sumpah, kayak nggak ada progres gitu. Makanya kalau mulai dari sekarang gue janji dah beneran ngurang-ngurangin dah bahas-bahas gituan gitu, karena mau gimana gue selalu gagal gitu. Gue merasa apa ya, udah ketebak aja gitu, gue deket sama perempuan ya ujung-ujungnya gagal gitu. Walaupun ya ya agak sulit mengikhlaskan gitu. Cuma ya disabarin aja lah gitu ya, mungkin ini memang proses pendewasaan gue tuh lewat apa, lewat sakit hati karena perempuan gitu, bukan. Kalau yang lain mah kan pendewasaannya karena apa, dikasih hal-hal sulit gitu, dikasih bencana, cobaan, musibah gitu. Kalau gue ya begini. Ya kan proses pendewasaan orang-orang beda-beda gitu, orang tuh proses menjadi kuatnya beda-beda, apa istilahnya terbentuk gitu. Cuma kalau gue pribadi ya, kalau gue nih, yang namanya patah hati ya patah hati, nggak ada yang namanya terlatih patah hati kayak Dren gitu, nggak ada. Ketika lo apa, kayak gue nih, gue dari kecil bukan dari kecil, mah dari lahir tuh gue selalu apa, jomblo, nggak pernah berhasil gue deketin cewek gitu, gue selalu gagal. Gue nggak pernah pacaran, gue nggak pernah apa namanya ngerasain yang namanya suka sama suka gitu. Gue selalu cinta bertepuk sebelah tangan gitu. Cuma padahal gue udah ngerasain dari dulu gitu, cuma nggak pernah sedikit pun gue terhati gitu, kayak ini mah udah biasa. Gue nggak pernah. Yang namanya patah hati bro, gue sakit, gue bakal nangis, gue bakal I don't know ya, melakukan hal-hal bodoh gitu. Cuma ya gimana gitu. Makanya di tahun ini tuh gue inginnya tuh ya berfokus untuk apa, lebih produktif, lebih fokus ke hal-hal yang sebenarnya udah gue rencanain, tapi nggak gue lakuin itu karena gue terlalu fokus sama hal lain gitu. Makanya kayak cerpen tuh, itu gue udah bilang kan di episode sebelumnya gitu, jauh lah itu kayaknya di episode awal season 2 gitu. Gue bilang gue bikin cerpen, tapi sampai sekarang belum selesai. Alhamdulillah. Terus podcast gitu, podcast gue padahal cuma ngundang temen doang gitu, cuma susahnya minta ampun, entah karena guanya yang susah ngatur apa dianya yang emang gak ada waktu. Cuma ya kita nanti aja lah gitu. Ya intinya sih tahun yang baru ini gue cuma berharap kalau apa, gue bisa dikuatkan gitu dalam menjalani masalah gitu. Semoga gue bisa lebih produktif, semoga gue bisa lebih apa ya, lebih nggak terlalu apa, kayak semacam gimana, kayak
kayak habis dipukul nih, terus lu bukannya bangkit malah bersedih gitu. Maksudnya ya bro, yang kepukul tuh bukan lu doang gitu. Ini gue ngomongin gue sendiri ya, gue nggak nyalahin kalian kok. Di luar sana tuh gue percaya banyak orang yang lebih sial dari gue gitu, lebih sulit dari gue, cuma mereka tetap bertahan hidup, mereka tetap survive, mereka tetap bangkit bangun gitu. Lah gue baru gak disukain cewek yang disuka aja udah kayak mau meninggal. Tapi ya gimana cara bilangnya ya, gue nggak bisa bilang ini janji ya, tapi ya kedepannya mungkin gue bakal berusaha ngurangin curcol gue di podcast ini gitu. Walaupun ini podcast gue bebas terserah gue, tapi gue cuma ngerasa kalau memang podcast gue isinya cuma isi tentang hati gue, ya nggak ini aja sih, nggak bermakna aja gitu. Karena buat pentingnya buat kalian apa ya? Gue kan bukan siapa-siapa, jadi nggak perlu, kecuali kalau gue artis besar gitu atau nggak udah fansnya dari ribuan gitu. Jadi ya mungkin wajar kalau apa isi kepala gue tuh pada bikin orang penasaran gitu lah, orang gue bukan siapa-siapa gitu. Jadinya ya, oh iya, ini tanggal berapa sih gue rekam? Tanggal 16 Januari. Ya Allah, 16 Januari 16 Januari setahun yang lalu nih ya, 16 Januari 2021 itu terakhir kalinya gue ngeliat kucing kesayangan gue. Itu terakhir kalinya gue kucing kesayangan gue gitu. Karena gue inget banget 16 Januari 2021 tuh itu hari Sabtu malam minggu. Itu terakhir kalinya gue ngeliat kucing kesayangan gue, apa namanya, Belang kan ya. Dia sakit waktu itu, gue inget banget dia sakit. Dia hilang-hilangan waktu itu, hari itu gue inget banget. Apa tiba-tiba main ke apa yang agak jauh dari rumah gitu. Firat gue udah buruk gitu. Apa sampai akhirnya gue cari-cari, orang masih pagi udah itu aja. Gue cari-cari ketemu, gue bawa rumah tuh. Abis itu ya pas di rumah diem mulu gue ngeliat. Biasanya nih kucing lari-larian, biasanya kucing main sama gue gitu, tapi kok diem mulu. Gue udah melihat firasat buruk tuh. Ya sampai akhirnya pas paginya gue bangun dia udah nggak ada. 17 Januari 2021. Sedih banget sih, gue kehilangan temen gue gitu. Sampai sekarang gue masih trauma melihara kucing gitu, karena waktu itu gue sedih, gue nangis bener-bener parah sih. Soalnya kan dia temen yang selalu ada gitu buat gue. Dia udah nggak ada, jadi ya gue kehilangan banget. Anyway, tahun ini tanggal berapa? 16 Januari, sorry. Gue kesel, sedih, marah. Ini tuh kondisi hari Minggu pagi. Ini pertama kalinya kayaknya gue olahraga di hari Minggu pagi. Biasanya kan gue olahraga Sabtu pagi. Ini karena gue lagi emosi aja. Gue pengen banget mukul orang gitu. Mana sih orang yang pengen dipukul gitu, pengen dipukul gratis gitu ya. Gue kesel banget, gak tau kenapa. Dari tanggal 1 nih, 1 Januari sampai sekarang, gue tuh padahal udah berekspektasi anjrit. Gue aduh, gue padahal udah berekspektasi rendah gitu akan hidup gue. Maksudnya gue udah nggak berharap bakal begini, bakal begitu. Masih aja hidup gue sial mau dari dulu sampai dari tanggal 1 sampai sekarang gak pernah berhasil. Gue nggak ngerencanain apa-apa ya. Gue bahkan nggak ngerencanain apa-apa. Cuma setiap langkah yang gue ambil itu selalu gagal. Gue heran. Yang kemarin gue gagal daftar Gojek, ya Allah. Itu ceritanya panjang sih, gue ceritain di sini nggak ya? Ininya gue gagal daftar Gojek gitu karena kesalahan gue sendiri mungkin nih, tapi gue nggak sebenarnya salah gitu. Jadi ceritanya hari Selasa malam gue dapat kabar kalau gue ada panggilan daftar dari Gojek gitu. Dan udah nggak usah diceritain lah. Gue kalau diceritain marah lagi gitu. Termasuk dalam hal-hal lain gitu, kayak misalkan kerjaan atau bahkan hal perempuan gitu, itu gagal mulu. Aduh, resiko ngerekam di di pinggir jalan gini nih. Cuma nggak apa-apa sih, namanya juga jalan, bukannya gue juga kan. Gue nggak marah, cuma risih aja. Beda kan ya, marah sama risih ya. Ya
gitu. Gue ngerasa anjir, ini padahal udah tanggal 16 itu ya, itu udah 2 minggu berlalu setelah 2022, cuma kok sial mulu gitu. Gue jujur aja nih ya, jujur nih, ini mungkin agak lebay, agak berlebihan. Gue sampai detik ini di tahun ini 2022 belum sama sekali tersenyum gitu, maksudnya senyum tulus gitu. Selalu senyum fake, senyum yang dibuat-buat gitu, karena ya karena gue belum seneng, karena belum seneng aja. Gue mau jujur aja, gue belum gue ngerasa kayaknya belum dapat belum dapat sesuatu yang bikin gue seneng gitu. Dalam semua hal itu kacau gitu. I don't know, man. I know everything happen for a reason, but what the fuck gitu. Jadi gue maksudnya apa ini? Ini apa rencana yang siapkan oleh sang pencipta, sang pemilik alam semesta ini? Gue bingung. Ini gue bakal cerita ke teman-teman gue aja lah gitu, karena ini terlalu sensitif. Karena ya apa ya, lau foto sampai heran-heran gitu. Maksudnya kok bisa sih udah setiap langkah yang gue ambil ini udah minggu gagal mulu, serius loh. Maksudnya kayak jadi salah apa gue ya? Gue kayak enggak gue ibadah lancar, sedekah lancar, amal lancar. Enggak, gue kalau ngomong berusaha untuk ngajakin orang. Gue tipe orang yang bertutur kata baik gitu, ya maksudnya nggak banyak omong lah gitu. Dan sejauh ini aman-aman aja kayaknya ya, menurut gue ya. Makanya ini kenapa bisa gini, gue kok ngerasa ada yang tiba-tiba ada yang diem-diem di belakang doain buruk gue gitu. Karena gak mustahil aja gitu, ini gue terjatuh ke dalam lubang yang bener jelas-jelas besar gitu. Kayak nggak nyangka aja kok bisa gue kayak salah dalam hal ini gitu, celaka dalam hal ini gitu. Kayak aduh men tapi ya itu hidup lah gitu. Bahkan ya gue sampai sini tuh sampai gak bisa nyari lucunya gitu, kesialan gue akhir-akhir ini gitu. Biasanya gue nyari lucunya di mana gitu, sekarang nggak bisa sih. Ya gue ambil hikmahnya aja paling. Ini gue baru ketawa nih hari ini doang nih pas rekam podcast gitu. Jadi ya itu aja sih. Ini gue cuma sekedar cerita kondisi gue hari ini. Kondisi gue tidak baik-baik saja. Gue sedih, galau. Dan alasan gue lari, ini gue beneran lari ya, the real lari. Tapi bukan lari kencang banget sih, kayak lari santai lah gitu. Gue tadi ngos-ngosan, keringetan, bener-bener capek dikit gue paksa, bener-bener karena emang pengen ngilangin beban aja. Katanya kan kalau lari bisa ngurangin ya, makanya gue pas ini minggu kan ya, minggu pagi, gue mutusin buat bukan minggu paginya sih, gue pas malam minggunya tuh kan, gue ya semalamnya kan gue overthinking tuh ya, gue bengong tuh, gue ngebayangin gue bisa gini, gue bisa gitu ya. Akhirnya karena saking stresnya gue udah mutusin besok pagi gue harus lari gitu. Nah sekarang lumayan nih kan, gue sempet bisa ketawa kan. ini gue baru ketawa sekarang anjir kalau mau tahu. Ya beneran lari tuh bisa ngurangin I don't know, ketegangan mungkin, bukan kesedihan juga sih, mungkin meredakan sih, meredam lah. Jadi agak relax bentar gitu. Nah ini gue kebukti sih. Gue sebenarnya orang yang malas olahraga minggu pagi gitu. Gue pengennya olahraga Sabtu pagi. Karena gue kalau olahraga nih itu udah pasti totalitas gitu. Maksudnya nggak setengah-setengah, pasti bakal berat gitu. Makanya gue pilih hari Sabtu karena biar minggunya dipakai buat istirahat gitu. Nah ini gue olahraga sekarang nih. Gue nggak yakin sih fisik gue bakal pulih secepat itu besok gitu. Soalnya gue kan kerja di pabrik ya, yang mengandalkan fisik gitu. Jadi ya kalau misalkan fisik gue kurang ready ya, aduh sangat sayangkan lah gitu. Dan itu aja sih cerita dari gue. Semoga kuliah gue. Gue mau cerita tentang kuliah gue nih. Ini true story. Kemarin kan gue UAS minggu kemarin tuh ya. Tanggal berapa? Punya Senin lah. Yang gue kagetin tuh gini loh. Itu kan kita sebelumnya libur akhir tahun ya. Nah pas masuk kuliah, ini online ya. Pas masuk kuliah tuh langsung UAS. Jadi nggak ada pemanasan gitu loh, nggak ada nggak ada pendinginan lah. Jadi tiba-tiba abis liburan santai kan ya, kan libur santai. Tiba-tiba pas hari Senin kuliah UAS langsung. Gue bingung dong gitu, karena otak gue masih berasa masih libur lah gitu, masih off. Pas gue UAS gitu, jujur aja ya, ini jujur banget,
Itu tuh adalah soal tersulit sama tugas tersulit yang apa pernah gue temuin di selama gue kuliah. Atau kenapa, emang karena mental gue belum siap atau emang guanya kondisinya lagi sedih jadi tambah damage-nya berasa. Tapi pas gue buka soalnya itu yang pertama reaksi gue tuh kaget ya, hah gitu, kayak kagetnya coki muslim lah gitu, kayak anjir ini apa gitu, gue bingung ini apa gitu. Materi minggu apa semester ini kayaknya belum ada yang masuk kotak gue lah gitu. Sampai akhirnya ketika gue shock kaget itu, hal yang gue lakuin bukannya ngerjain tapi malah main HP. Ya Allah, main HP kasihkan dah tuh. Sampai akhirnya pas gue cek jam, ya Allah udah jam setengah 1. aduh akhirnya gue agak telat ngerjain lah gitu. Kayak ya semoga diterima lah, semoga nggak ngulang. Itu hampir semua matkul gitu. Cuma ada matkul beberapa yang memang tugasnya alhamdulillah. Ya aduh, alhamdulillah sederhana gitu. Gue nggak bilang mudah tapi sederhana gitu, nggak. Ini masih pagi loh guys, kenapa? Ini bukan masalah pagi siang malam sih, emang karena mereka mau masang knalpotnya gitu, jadi ya wajar. Apa ya? Ya jadi itu kuliah. Ini sudah semester 5. Semoga bisa berjumpa di semester 6, 7 dan 8 dan lulus gitu. Amin. Ya nggak nyangka aja gitu bakal susulit ini gitu. Ini men. Wow, mana bener-bener tertantang gue gitu. Apalagi gue kan gak ada penyemangatnya gitu. Aduh, ada sedih banget gitu. Jadi gue ya tanggung sendiri lah, senang susah sendiri. Mandiri banget gue ya. Ini bukan mandiri, sini lebih ke ngenes gitu. Bukan mandiri. Jadi ya itu, emang bisa dibilang sekarang semua aspek kehidupan gue, dari mulai ya keluarga, pekerjaan, cinta, kuliah sedang tidak baik-baik saja gitu. Dan itu membuat fisik gue tidak baik-baik saja. Jadi kalau ada yang nanya kabar, yuk kabar lu gimana? Baik. Coba dalam hati gue jawab, sebenarnya gue nggak baik-baik aja bro.